Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan spoiler saudaranya Oyen dan BTTH, apalagi kalau bukan Wudong Qiankun season 5 episode kelima. Hayo, siapa yang kemarin voting dan minta abis spoiler BTTH, kita lanjut ke spoiler Wudong. Absen dulu sini. Nah, karena ini udah masuk ke episode kelima, yang belum nonton episode 1-4-nya tuh bisa ditonton dulu ya guys ya, biar nggak liar kalian teh. Naon liar teh, puyeng gitu ya guys ya. Nah, kita review dulu spoiler episode sebelumnya ya, karena udah lama banget nih, agak lama-lama juga ya, dimana Lindong dan rombongan pemenang pertempuran benih telah keluar dari kolam suci, dan Ling Langtian yang sebelumnya berniat jahat kepada Lindong akhirnya justru pulang dengan tangan kosong. Setelah itu para perwakilan kekaisaran Yan besar menunggu beberapa hari sebelum akhirnya Mo Jingtian memimpin para petinggi paksi untuk membuka pintu gerbang menuju medan perang kuno, yang menandakan bahwa petualangan Lindong melewati perang 100 kekaisaran telah resmi dimulai. Gimana tuh cerita selanjutnya? 5 sosok menyapu dataran liar yang luas dan tak berujung seperti kilat, di mana 5 orang itu tidak lain adalah para perwakilan kekaisaran Yan besar di perang 100 dinasti, yaitu Mo Ling, Ma San, Du Yun, Ling Langtian, dan Lindong. 5 pemuda itu menunjukkan gelagat waspada dan hati-hati karena memang ini merupakan kali pertama mereka berada di medan perang kuno, dan kondisi malam hari di lokasi perang 100 dinasti ini sangatlah berbahaya. Sekitar setengah jam berjalan melintasi dataran luas dengan kecepatan penuh, Lindong pun mulai melihat siluet kota, di mana kota dengan bau kuno itu merupakan sebuah lokasi yang disebut sebagai titik kumpul. Sesuai dengan namanya, meskipun persaingan di medan perang kuno sangatlah kejam, para peserta perang 100 dinasti masih perlu berkumpul bersama di waktu-waktu tertentu, terutama pada waktu malam. Mo Ling sekali lagi mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukan sesuatu yang menonjol, membuat Lindong menganggukkan kepalanya acak karena meskipun dia tidak suka mengundang masalah, kalau ada seseorang yang mencari masalah, maka pemilik batu suci itu sudah pasti tidak akan menunjukkan belas kasih sedikit pun. Dengan berbagai keterampilan yang dia miliki, Lindong dengan yakin bisa melarikan diri dengan aman dari ahli kelas Nirvana, dan oleh karena itulah meski medan perang kuno dipenuhi dengan kumpulan para jenius dan dipenuhi monster dari berbagai kekaisaran, Lindong tidak merasa takut sama sekali. Segera setelah rombongan Lindong tiba di kota kuno, banyak gelombang bayangan hitam juga menyerbu gerbang kota dari segala arah, di mana bayang-bayangan itu tidak salah lagi memang memancarkan aura yang kuat. Nah, apa yang mengejutkan rombongan Lindong adalah pemandangan gerbang kota yang telah dihalangi oleh selusin sosok dengan bendera matahari emas, menandakan kota yang seharusnya menjadi titik kumpul ini sebenar-benarnya telah dikuasai oleh satu kelompok, dan hal ini mau tidak mau membuat Mo Ling menunjukkan ekspresi mengira-ngira kerajaan mana yang memiliki kekuatan gila seperti menguasai satu kota di medan perang kuno. Sementara Lindong and the gang terkejut, sebuah suara yang kuat bergemuruh dari area gerbang kota mengumumkan bahwa kota telah dikuasai oleh kekaisaran cahaya suci, dan setiap orang yang mau masuk harus membayarkan 10 pil nirvana. Berhubung peserta perang 100 kekaisaran memang bukanlah muda-mudi sembarangan, tindakan sewenang-wenang kekaisaran cahaya putih jelas membuat perwakilan kekaisaran lain tidak senang dan mulai mencibir apa yang mereka lakukan. Namun belum sampai protesan lain keluar, seorang pria besar dengan anting merah darah melemparkan 3 jasad tanpa nyawa perwakilan kekaisaran Dasi yang katanya telah dibunuh dengan kejam karena tidak mau menerima bahwa kekaisaran cahaya suci telah menguasai kota. Mata Lindong sedikit menyipit melihat pemandangan ini, tidak menyangka dia akan langsung melihat hukum kejam yang terkenal di medan perang kuno beberapa saat setelah tiba.
Pria besar itu sekali lagi menekankan bahwa mereka tidak mau mempersulit semua orang dan hanya ingin mengambil keuntungan sedikit pil nirvana, karena toh kalau mereka masuk ke kota dan berkultivasi dengan baik, maka 10 pil nirvana akan bisa dibuat dalam waktu singkat. Ketika mengatakan ini, tekanan kekuatan Yuan yang menakutkan menyebar, membuat semua orang menunjukkan kengerian saat akhirnya memahami bahwa pemuda besar dari Kekaisaran Cahaya Suci yang kita sebut aja Bambang ini sebenar-benarnya merupakan ahli tahap manifestasi puncak. Setelah mengetahui kekuatan Bambang, perwakilan kekaisaran lain mau tidak mau menekan amarah di hati mereka dan menyerahkan pil nirvana sejumlah yang diminta untuk setidaknya mencari tempat aman dulu dari malam medan perang kuno yang mencekam. Seperti sudah mengetahui pikiran rekannya yang lain, Moling juga bergegas menyerahkan 10 pil nirvana agar kelompoknya bisa memasuki kota dengan aman. Rombongan Lindong segera mencari tempat istirahat masing-masing karena sudah tidak sabar dengan energi unik di medan perang kuno ini. Kegelapan menyelimuti medan perang kuno dan bulan purnama menggantung tinggi di cakrawala yang jauh ketika Lindong duduk bersila di kamar batunya tanpa suara dan menyebarkan jejak kekuatan pelahap ke seluruh ruang, membuat kekuatan Yuan unik yang terkandung di medan perang kuno terus mengalir ke dalam tubuhnya. Jika orang memperhatikan dengan benar, ada garis merah samar yang menyelinap di antara kekuatan Yuan, di mana garis merah itu tidak lain adalah Ki Nirvana. Seharusnya ahli di bawah ranah nirvana tidak dapat menyempurnakan jenis ki ini, dan sebagian besar dari mereka hanya dapat menggunakannya untuk membuat pil nirvana. Namun karena Lindong memiliki simbol leluhur pelahap, pemuda itu dapat menelan segala bentuk energi, bahkan nirvana ki tanpa rasa takut. Setelah melewati penyempurnaan energi yang cukup panjang, dua cahaya merah melintas di mata Lindong ketika pemuda itu terbangun dari kondisi pelatihannya dan membalikkan tangan untuk memunculkan 10 pil nirvana yang berasal dari sisa nirvana ki yang belum dia sempurnakan. Meskipun pencapaian Lindong sebenarnya telah jauh lebih luar biasa dibanding ahli-ahli setingkatnya, pemilik batu Zuzi itu tidak cukup puas karena sebenarnya dia belum melepaskan kekuatan pelahap secara maksimal karena masih menyesuaikan diri dengan medan perang kuno. Ini adalah malam ketiga yang dihabiskan Lindong di kota titik berkumpul, dan menurut informasi yang dikumpulkan, Moling selama 3 hari mereka mendengar bahwa Kekaisaran Cahaya Suci memang merupakan paksi paling kuat dengan 20 perwakilan memasuki medan perang kuno, dan 7 diantaranya adalah ahli manifestasi tingkat lanjut, sementara Bambang sebagai pemimpinnya telah mencapai puncak dari manifestasi tingkat lanjut yang membuat Kekaisaran Cahaya Suci ini memang memiliki kualifikasi untuk memandang rendah semua orang. Tidak selesai sampai di situ, Kekaisaran Cahaya Suci juga mengkader perwakilan dari kekaisaran lain untuk mengelola kota, sehingga tidak banyak orang yang berani menyuarakan kemarahan dan keluhan atas tindakan sewenang-wenang kekaisaran kuat tersebut. Lindong sendiri sudah mengambil keputusan bahwa setelah melewati penghalang manifestasi tingkat lanjut, dia akan segera meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pelatihannya sendiri dan mencapai tujuan pertamanya, yaitu menghabisi Lang Lang Tian. Lin Diao meminta Lindong bersabar sampai melangkah ke tahap manifestasi tingkat lanjut karena setelah menerobos ranah itu, seharusnya Lindong dapat menggunakan simbol leluhur pelahap untuk menghentikan efek malam hari dan mendapat lebih banyak keuntungan dari medan perang kuno yang luar biasa ini. Lindong mengangguk dan hampir saja melanjutkan pelatihannya sebelum Lin Diao mengingatkan dan bahwa dia merasakan ada aura kuat yang mendekat, di mana aura kuat ini berasal dari gerombolan binatang iblis yang merupakan bencana paling menakutkan di medan perang kuno. Sementara seluruh kota tenggelam dalam kekacauan setelah gerombolan binatang iblis itu datang, Lindong menghela napas dalam-dalam memahami bahwa masalah pertama yang harus dia hadapi di medan perang kuno akhirnya datang.
Lindong melompat ke tembok kota bersama-sama dengan ahli lainnya dan melihat rona merah memenuhi pandangannya, di mana rona itu berasal dari mata kera iblis berwarna darah yang menyebabkan bulan ikut-ikutan menampakkan semburat merah saking banyaknya binatang iblis yang berkumpul di luar kota. Molling dan kawan-kawannya juga menyusul Lindong menunjukkan kebingungan di wajahnya, memahami bahwa gelombang binatang iblis yang menyerang kota hari ini lebih besar skalanya dibanding 2 hari lalu. Molling meminta pendapat Lindong tentang apa yang harus mereka lakukan, namun Lindong mengajak mereka untuk mengamati situasi lebih dulu karena dengan banyaknya ahli di kota, bukan sebuah kemustahilan mereka bisa bertahan sampai pagi tiba. Sementara Lindong menenangkan teman-temannya sendiri, para praktisi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci juga muncul di atas benteng kota sambil mengatakan bahwa selama orang-orang mematuhi mereka, maka bencana binatang iblis pasti dapat dilewati. Dominasi Kekaisaran Cahaya Suci sebenar-benarnya membuat beberapa ahli tidak senang, namun mereka juga tidak berani menunjukkan pertentangan. Setelah 2 hari sebelumnya ahli dari Kekaisaran kuat itu menghabisi 2 ahli lain di tingkat yang sama hanya dengan 1 serangan. Nah, yang menjadi masalah adalah pemimpin Kekaisaran Cahaya Suci yang bernama Xia Huang sebenar-benarnya menyimpan dendam pada rombongan Kekaisaran Yan besar setelah tanpa sengaja mendengar gerutuan Ma San tentang tindakan sewenang-wenang Xia Huang. Dan benar saja beberapa saat kemudian Xia Huang melepaskan teriakan dingin ketika memerintahkan Molling dan kawan-kawan untuk menghentikan rombongan iblis di tembok kota barat laut, di mana Lindong mampu merasakan jika binatang iblis yang berada di wilayah itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Du Yun dan Ma San sempat memprotes tindakan Xia Huang, memahami bahwa Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci benar-benar memanfaatkan momen ini untuk menghabisi mereka. Namun Molong sekali lagi menghentikan mereka sebelum terjadi masalah yang lebih besar, sementara Lindong diam-diam melayangkan tatapan dingin ketika menilai jika Xia Huang ini memang sedikit terlalu sombong sebelum tiba-tiba berjalan ke depan dan membuat api di hati teman-temannya mulai membara, memahami bahwa Lindong akhirnya akan mengambil tindakan. Lindong mengingatkan Molling bahwa meskipun mereka harus berusaha untuk menjadi rendah hati di medan perang kuno, menjadi terlalu rendah justru akan membawa masalah tanpa akhir. Melihat Lindong menunjukkan pertentangan, mata Xia Huang langsung menjadi gelap sebelum berkata bahwa dia akan menggunakan Lindong untuk sekali lagi menunjukkan kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci kepada semua orang. Dalam sepersekian detik, Xia Huang memerintahkan antek-antek dajalnya untuk menangkap semua orang dari Kekaisaran Yan besar, membuat selusin praktisi di belakangnya menyebar dan mengelilingi rombongan Lindong. Namun belum sampai memulai pertarungan, orang-orang di seluruh kota sudah dikejutkan dengan raungan tajam binatang iblis di luar sana, membuat Xia Huang mau tidak mau berdecak kesal saat akhirnya memutuskan untuk mengundur urusannya dengan orang-orang Kekaisaran Yan besar ini. Molling pun kemudian mengajak Lindong untuk bertahan lebih dulu dan segera pergi meninggalkan kota esok pagi, karena berseteru dengan Xia Huang jelas bukan merupakan alasan baik untuk mereka tetap tinggal. Kilatan ganas melintas di mata Lindong ketika mendengar kata-kata Molling. Sejak awal Lindong bukanlah karakter yang senang menyinggung orang lain, namun karena Xia Huang mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengannya, maka Lindong akan menunjukkan bagaimana kekejaman yang sebenarnya. Tanpa mempedulikan konflik internal di antara para manusia, beberapa kelompok binatang iblis telah menyerbu tembok kota, termasuk juga di area barat laut tempat Lindong dan kawan-kawan berada. Lindong menangkap binatang iblis yang menerkam dengan tangannya dan langsung menghancurkan kepala binatang iblis itu. Tepat ketika Lindong hampir membuang bangkai binatang iblis, Lindong menemukan sebuah benda merah yang merupakan kristal iblis, di mana hal yang membuat pemilik batu Zuzi itu terkejut adalah dia menemukan jejak energi nirvana yang terkandung di dalam kristal binatang iblis medan perang kuno. Setelah merasakan manfaat dari kristal iblis, ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di mata Lindong
Lindong berpikir jika bisa melahap semua kristal binatang iblis ini, dia mungkin mampu menghasilkan setidaknya 1000 pil nirvana yang merupakan angka cukup besar. Di bawah godaan sejumlah besar pil nirvana, Lindong mendorong tembok kota hingga membuat semua ahli di sana termasuk teman-temannya sendiri bengong, apalagi setelah melihat bagaimana pemuda klan Lin itu menyerbu ke arah binatang iblis dan melakukan pembantaian besar-besaran. Sementara orang-orang menunjukkan ekspresi takjub, Xia Huang melemparkan tatapan sinis sambil berkata akan membuat Lindong sadar bahwa seluruh kerja keras yang dia lakukan pada akhirnya akan menjadi milik Kekaisaran Cahaya Suci. Tidak mempedulikan pandangan orang lain kepadanya, Lindong terus melakukan perburuan kristal iblis, di mana pertempuran berdarah ini benar-benar memberinya keuntungan hingga membuat aura pemilik simbol leluhur pelahap itu meningkat beberapa kali lipat. Moling dan kawan menjaga bagian tembok mereka masing-masing sambil terus-menerus melihat sosok di tengah gerombolan iblis dengan tatapan kagum. Melihat bagaimana badai binatang iblis mengamuk, pemuda itu tidak terbalik dalam keadaan apapun. Ketika semua orang masih khusyuk sibuk berurusan dengan binatang iblis, sesosok pemuda berjubah hijau yang sangat tampan namun menyimpan senyuman jahat muncul di antara para petinggi Kekaisaran Cahaya Suci, di mana bahkan ketika berhadapan dengan sosok ini, kesombongan Xia Huang pun mereda, menandakan bahwa pemuda berjubah hijau itu adalah bos terakhir di antara para perwakilan Kekaisaran Cahaya Suci. Pemuda bernama Li Sheng itu merasakan bahwa sebentar lagi binatang iblis tahap manifestasi akan segera muncul, dan tepat seperti apa yang dikatakan Li Sheng, binatang iblis berwarna merah darah dengan aura yang tidak kalah dari praktisi tahap manifestasi meletus membuat para peserta perang 100 dinasti mulai ketakutan memahami bahwa binatang-binatang iblis yang lebih kuat telah muncul. Namun Lindong tidak menunjukkan ekspresi gentar sama sekali, malah semakin bersemangat ketika berkata bahwa dia akan menggunakan binatang-binatang ini untuk menerobos tahap manifestasi tingkat lanjut. Lindong menarik tombak buaya kunonya itu untuk pertama kali, di mana dengan tombak tersebut tubuh binatang iblis manifestasi yang sekuat logam pun dapat ditebas, dan selama melakoni perburuan kejam ini, Lindong mampu merasakan bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar tumbuh dan menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Sementara semua orang terkagum-kagum melihat Lindong, Xia Huang justru kompor dan mengatakan bahwa hanya Li Sheng lah yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari harta karun seperti tombak buaya surgawi kuno. Li Sheng tersenyum kecil ketika meminta Xia Huang untuk mengundang Lindong menemuinya, dan selama pemuda itu mau memberikan tombak buaya surgawi, maka Li Sheng akan memastikan pemuda Kekaisaran Yan besar itu selamat di medan perang kuno secara pribadi. Lindong masih tidak peduli dengan huru-hara yang terjadi di sekitarnya dan masih lanjut terus memburu binatang iblis ketika raungan yang menggoncang bumi terdengar sebelum menonjolkan sosok binatang iblis raksasa yang sebenar-benarnya merupakan binatang iblis tahap manifestasi tingkat lanjut. Orang-orang mulai berseru menyayangkan nasib buruk Lindong bertemu dengan kalajengking iblis bumi yang merupakan salah satu jajaran binatang iblis paling menakutkan di area luar. Sementara itu orang yang dikasihi ini justru menunjukkan ekspresi antusias, berpikir jika dia berhasil mendapatkan kristal iblis ini, maka tidak salah lagi jika upayanya menerobos tahap manifestasi tingkat lanjut akan berakhir dengan sempurna. Meskipun begitu, seperti halnya melawan praktisi puncak tahap manifestasi, kalajengking iblis bumi juga bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi, di mana Lindong beberapa kali didorong mundur beberapa langkah. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya menyerah, malah semakin garang ketika terbang seperti peluru alteri dan menghunuskan tombak buaya surgawinya ke arah kalajengking iblis bumi. Kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong bersiul, dan dengan ketajaman tombak buaya surgawi serta ketahanan fisiknya yang luar biasa, pemuda klan Lin itu pun berhasil menembus pertahanan kalajengking iblis bumi sebelum melukai tubuhnya hingga membuat binatang iblis tingkat tinggi itu meraung kesakitan.
Kalajengking iblis bumi marah setelah dilukai sedemikian rupa oleh Lindong dan buru-buru menyemburkan energi berdarah yang langsung dibalas dengan aktivasi jari penjara surgawi pertama Lindong. Kekuatan jari surgawi tidak dipungkiri memang luar biasa sehingga membuat bahkan tubuh besar kalajengking iblis bumi terdorong mundur beberapa kaki. Melihat Lindong yang mulai mengungguli kalajengking iblis bumi, Li Sheng pun menunjukkan senyuman licik karena dia tidak bisa membiarkan kotoran dari kerajaan kecil seperti Lindong untuk menikmati kristal iblis dengan tingkat seperti itu. Dan tepat saat tombak tulang Lindong hendak menyerang kalajengking iblis bumi, sekali lagi embusan angin yang sangat kuat menyapu di belakangnya sebelum menunjukkan sosok Li Sheng yang berkata bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menangani kalajengking iblis bumi mulai sekarang. Setelah mendengar suara dingin ini, mata Lindong melonjak dengan tatapan mengerikan. Sebelum tampak melambat sedikit pun, tombak tulangnya tetap bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa ketika menusuk kalajengking iblis bumi di depan mata semua orang. Tindakan Lindong segera saja membuat Li Sheng murka dan melepaskan pukulan telapak tangan yang cukup kejam ke arah pemilik batu suci tersebut. Namun Lindong sama sekali tidak bergerak ketika serangan dilepaskan dan hanya menyemburkan keluar gelombang energi mental dari istana Niwannya dan meledakkan semua serangan yang mengarah kepadanya termasuk serangan Li Sheng. Ekspresi Li Sheng berubah gelap saat Lindong benar-benar mengabaikan perintahnya. Namun sekali lagi tidak mempedulikan pemuda berjubah hijau itu, Lindong terus menusukkan tombak buaya surgawinya ke tubuh kalajengking iblis bumi hingga menyebabkan aura kematian perlahan menguat dari tubuh besar tersebut ketika kristal setan merah darah seukuran telapak tangan mendarat di tangan Lindong dengan selamat sentosa. Lindong tanpa banyak bicara melemparkan bangkai binatang iblis bumi itu, dan setelah binatang iblis tingkat tinggi itu mendarat di tanah tanpa nyawa, gerombolan iblis yang tampaknya telah kehilangan pemimpin segera menghilang di tengah keheningan malam. Namun menghilangnya gelombang binatang iblis bukanlah akhir dari masalah, karena sekarang Lindong harus menghadapi Li Sheng yang dengan sombongnya meminta pemuda itu untuk menyerahkan kristal iblis, tombak tulang, dan seni bela diri manifestasi jari surgawi sebagai ganti untuk keselamatannya di medan perang kuno. Ketika ia mendengar kata-kata ini, seringai tanpa sadar melintas di wajah Lindong sebelum perlahan mengulurkan tangannya dan memunculkan kristal iblis merah dengan kandungan nirvana ki yang kaya di sana. Tindakan Lindong membuat Li Sheng menyeringai senang, berpikir jika sampah satu ini masih memahami posisinya. Namun kemudian ekspresi mengejek melintas di wajah Lindong ketika menghancurkan kristal iblis dan menyerap nirvana ki ke dalam simbol leluhurnya sebelum bertanya kemampuan apa yang Li Sheng miliki sampai bisa menjamin keselamatannya di medan perang kuno ini. So keras mana Li Sheng? Pemandangan ini begitu tiba-tiba sehingga Li Sheng tidak punya waktu untuk bereaksi, membuatnya tertegun sejenak sebelum kemudian gemetar saking tidak bisa menahan amarah ketika menatap Lindong dengan kejam dan melepaskan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Li Sheng langsung memerintahkan semua orang untuk memburu setiap perwakilan kekaisaran yang besar ketika tiba-tiba saja Ling Langtian berkata bahwa dia bukanlah bagian dari mereka. Mo Ling tidak dapat menahan kemarahan saat mendengar kata-kata Ling Langtian, namun entah mengapa tiga perwakilan kekaisaran yang besar ini memiliki keyakinan begitu besar kepada Lindong hingga akhirnya menekan kekhawatiran dan berdiri di sisi pemuda itu meskipun harus melawan faksi kuat seperti kekaisaran cahaya suci. Namun ketika Mo Ling dan kawan-kawan sudah memutuskan untuk berdiri di sisinya, Lindong justru meminta mereka untuk mundur dan berkata bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Mo Ling dan kawan-kawan bertatapan sebelum perlahan-lahan melayang ke bawah sesuai permintaan Lindong sambil terus melihat dengan cemas ke udara di mana pemuda itu berhadapan dengan Li Sheng. Dengan demikian pertempuran pertama Lindong di medan perang kuno melawan jenius paling menakutkan di area luar pun tidak terhindarkan lagi.
Edian, Lindong mantap, baru juga masuk ke medan perang kuno udah TW baku hantam aja nih. Lindong melawan si Antek Dajjal Liseng. Terus itu Lang Lang Tian ngesilin bener ya, pas temennya ada masalah aja langsung pura-pura nggak kenal. Mampukah Lindong mengalahkan Liseng dan menyelamatkan teman-temannya? Terus kalau Lindong menang, kira-kira abis ini Lang Lang Tian bakal ditemenin lagi nggak ya? Dia ditemenin lagi nggak ya sama Moling dan kawan-kawan? Ya kalau orang yang nyebelin tuh nggak usah ditemenin guys, nggak usah, dibuang aja ke laut nanti biar jadi makanan hiu gitu. Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakra Diva. Nama di sini pamit, bye bye.